Pokoknya lumayan lama ya. Lumayan. Yang lama tuh kalau ngantri. Kayak Pagi-pagi nih ya. Iya, sebelum dia buka, gue biasanya udah di Iya, udah pertama ya. nungguin nih ya. Yo guys, selamat pagi. Welcome back to Koko Driver Channel ya. Hari ini gue mau bawa BMW X3 yang ada di rumah untuk general check up. Karena setelah pemakaian berapa bulan ya Vin? 6 bulan ada ya? Iya, 6-7 bulan udah mulai ada PR-PR yang mulai muncul nih. Beberapa PR-nya itu kemarin sempet keluar tetesan air di area kaca depan sini nih atas. Tapi kalau pas hujan deras aja. Kemudian PR kedua udah keluar 2 kali notifikasi top up coolant. Jadi kemarin pas sekali top up, gue isi ulang air radiatornya. Itu nggak lama kemudian baru jalan 1000-2000 km ya, kurang lebih ya. Iya. Itu dalam jangka waktu 3 bulan. Iya, pokoknya dalam jangka waktu deket si tabung air radiatornya tuh udah kosong lagi. Berarti kan asumsinya ada rembes atau kebocoran nih. Akhirnya udah sampai di top up yang kedua kali, terus kita putuskan kita bawa aja untuk general check up. Terus PR ketiga itu pintu bagasi, kan dia elektrik. Elektriknya itu pintunya itu cuman kebuka sampai setengah doang, nggak bisa kebuka full. Ada beberapa orang bilang mungkin salah settingan doang, tapi kemarin gue coba setting ulang, setting ke paling atas, itu nggak mau dia. Bukanya harus dipaksa banget baru bisa buka sampai atas. Tapi nanti pas ditutup dibuka lagi cuman setengah doang. Terus berapa kali juga pas hujan tiba-tiba pintu bagasinya kebuka sendiri ya. Jarang sih itu, jarang. Tapi jarang ya. Jarang banget itu, kayak cuma 2 kali kejadian. 2 kali kejadian sih. Iya. Cuman berarti kan udah ada asumsi ada yang error tuh berarti pas kena air ya. Berikutnya yang terakhir di kaki-kaki nih PR-nya. Nah kalau kaki-kaki ini dari pertama ngambil itu memang udah berasa sih. Tapi seiring kita pakai makin kesini makin berasa. Jadi kalau kita gas tuh di kisaran speed 20-30, kalau kita cet gas ada getaran. Gitu. Dari pengalaman gue sih itu antara engine mounting atau as roda ya. Jadi ya udah, kita daripada ntar sotoy-sotoyan beli part sendiri ternyata salah, mendingan kita langsung bawa general check up dulu aja supaya lebih jelas nih PR-nya apa aja. Let's go. Oke guys, kita udah nyampe di bengkel BMW di Jalan Raya Serpong ya. Sekarang lagi mau diproses general check up-nya nih. Diangkatnya tinggi juga ya. Agak ngilu liatnya. Udah mulai dicek. Cover bawahnya dibuka, ternyata udah langsung kelihatan tuh kalau dari mata gue ya. Ini ada rembesan oli di sini nih, area gearbox. Oke, ada rembes di ini nih, area gardan ternyata. Terus di area gearbox maticnya juga ada nih, area sini. Cuman kalau ngerjain ini katanya mesti turun matic. Tadi cek kolong, sekarang next kita cek radiator ya. Dari atas ngeceknya nih. Udah dicek, ternyata ketahuan di sini nih. Ada kerak rembesan air radiator di selang yang ini. Cuman mesti dicek lebih lanjut lagi. Yang pertama kali ketahuan sih di sini nih. Selain cek kolong, cek mesin, ini lagi di scan juga nih.
termasuk dalam paket general check up ya. Buset, ini mobil kenapa? Mesinnya sampai kagak ada. Buset. Sudah selesai general check up-nya. Ini yang gue suka dari mobil Eropa tuh, nggak BMW, nggak Mercy ya. Bawahnya pasti dikasih cover gini nih. Jadi terlihat lebih rapi. Oke guys, selesai juga nih general check up ya. Dan tadi sudah keluar estimasi dari bengkelnya. Itu rinciannya nanti gue taruh di layar ya. Kurang lebih totalnya sih kalau mau diberesin semua, itu kurang lebih sekitar di 18 jutaan. Dan mostly di bagian kaki-kaki yang dibenerin. Dan untuk PR yang tadi gue sebutkan, itu sebetulnya belum ada atau belum dapat jawaban pasti dari bengkelnya ya. Ya selayaknya kita nyari penyakit di mobil bekas, jadi semua berbasis cuman diagnosa dan pengalaman aja. Bengkelnya juga nggak berani jamin kalau udah ganti yang A, penyakit si A bakal sembuh. Kalau ganti yang B, penyakit si B yang sembuh. Nggak begitu, nggak berani dijamin. Jadi memang dalam nyari atau benerin mobil itu ada tahapannya aja. Jadi kalau misalkan tadi penyakit yang kalau digas geter, ya tahapan pertama kita coba ganti engine mountingnya. Makanya ada tuh diestimasi kan. Kemudian untuk yang penyakit kedua, tabung radiator sering kosong, berarti kan ada rembes. Dan tadi kelihatan tuh ada selang yang rembes juga. Tahapan pertamanya ya ganti selang itu. Dan itu pun si mekaniknya juga bilang, tapi bukan berarti habis ganti ini 100% sembuh ya. Belum tentu bisa jamin. Mesti dicek lebih lanjut lagi. Terus untuk yang PR yang ketiga, yang gue bilang di kolong ada rembesan, itu ternyata dari area gardan sama area matic juga ada rembesan. Kemungkinan itu seal-sealnya udah pada getas kan karena umur. Jadi ya suatu penyakit yang lumrah lah ya kalau dibilang sama mekaniknya. Cuman yang menjadi masalah, si seal gardan gampang katanya. Nah kalau benerin seal atau rembesan di matic ini yang susah. Harus turun matic dan kena jasanya aja itu 4,5 juta cuman demi ganti seal. Gila, langsung pusing pala. Rasanya wah udah deh, jadi gue putuskan tadi untuk gak usah lakukan perbaikan apa-apa dulu. Kita pulang dulu ya kan, rundingan keluarga gimana enaknya. Jadi ya sudah, gak ada yang diganti hari ini, cuman general check up mobil aja. Video ini gue buat dengan tujuan sharing ya buat kalian-kalian yang penasaran kalau general check up tuh mobilnya diapain aja dan biayanya berapa. Untuk general check up tadi itu gue bayar 300.000 untuk pengecekan visual. Jadi mobilnya diangkat, dicek secara visual kolongnya, kaki-kaki, mulai dari as roda, ball joint dan lain-lain. Nah kalau yang pengecekannya mesti dibongkar itu nggak termasuk ke general check up. Kayak misalkan shock breaker kan nggak bisa tuh dicek secara visual doang. Jadi ya mereka nggak ada estimasi atau nggak ada diagnosa untuk shock breaker. Terus kemudian mobilnya diturunin, dicek juga mesinnya secara visual juga lagi-lagi ya. Jadi nggak ada yang dibongkar sama sekali. Dan ketahuan lah ada rembesan di selang aja tuh, selang radiator. Dan yang terakhir ada pengecekan elektrikal. Udah ngecek kolong, ngecek mesin, kemudian colok OBD. Buat ngecek elektrikal di mobil ini, ada fault apa aja. Dan tadi keluar faultnya lumayan banyak. Udah dibantu riset sih sama dia. Jadi kalau mau tahu itu beneran rusak apa enggak, ya harus balik lagi, di-scan ulang. Kalau setelah di reset, di-scan masih nyala lagi, berarti itu memang rusak. Tapi kalau di reset, terus di-scan kode faultnya hilang semua, jadi itu hanya kemungkinan error atau bug aja di software. Gitu ya guys jadinya. Buat kalian yang mau ngambil mobil bekas, ya bisa kalian jadikan video ini sebagai video referensi lah. Kalau mau lebih enak tuh, kalian bawa aja ke bengkel spesialis sesuai brand mobilnya. Terus kalian bilang aja mau general check up mobil ini dong. Nanti jadi bisa ketahuan tuh secara visual mana-mana aja yang udah minta diganti. Dan untuk biaya general check up 300.000 itu mungkin beda bengkel bisa beda harga.
sama beda SOP juga. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bisa nambah wawasan buat yang nonton ya. Thank you for watching guys, see you in the next video, bye!